Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, kita perhatikan di antara ayat Allah yang menerangkan tentang mujahadah, yaitu surat Al-Ankabut. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang memaksimalkan bermujahadah dia di jalan kami, bermujahadah dia dalam melakukan ketaatan kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh dan pasti, kata Allah. Kalau dia bersungguh-sungguh, pasti kami akan menunjukkan kepadanya subulana, pada jalan-jalan kami akan ditunjukkan kemudahan untuk menuju surga, akan dimudahkan kalau dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia belajar, bersungguh-sungguh dia beribadah, akan ditunjukkan, akan diberikan dia kemampuan, akan diberikan dia semangat, akan diberikan dia raghbah, kecintaan terhadap ibadah itu. Kenapa? Jika seseorang itu cinta untuk bertemu Allah, Allah juga senang untuk bertemu dengannya. Aisyah pernah disebutkan oleh Rasulullah, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Sehingga kalau dia memaksimalkan kemampuannya, sholatnya, puasanya, dan seluruh amal-amal saleh yang lain sebagai wujud kerinduannya untuk bertemu Allah, Allah juga ingin bertemu dengannya. Maka dipermudah jalan-jalan menuju Allah. Tapi begitu seseorang tidak ingin bertemu Allah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Allah juga tidak mau bertemu dengannya. Dihalangi dia. Sulit sekali dia untuk pergi ke masjid, padahal rumahnya di depan masjid. Sulit dia untuk berpuasa, padahal dia bisa, padahal dia sehat. Sulit dia untuk menaikkan ibadah haji, padahal dia mampu. Ada hamba Allah yang secara finansial biasa-biasa saja, tapi bisa berangkat. Karena rindunya, karena kesungguhannya, Allah berikan kemudahan. Banyak kisah, banyak contoh. Karena dalam beribadah ini modalnya bukan tenaga dan harta. Itu harus kita luruskan. Dalam beribadah kepada Allah modalnya bukan tenaga kita, fisik kita, dan harta kita, bukan. Tidak butuh itu. Hati yang menguatkan seluruhnya. Hati yang menguatkan. Ketika hati itu kuat, dorongan cinta kepada Allah itu kuat. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Umi Maktum. Contoh ini sudah berulang-ulang disebutkan. Matanya buta, tidak ada orang yang mengantarkannya ke masjid, rumahnya jauh dari masjid. Meminta izin kepada Rasulullah agar dia boleh sholat di rumah. Rasul mengatakan di pertama kali, boleh kamu sholat di rumah. Senang sahabat ini, pulang dia baru beberapa langkah meninggalkan Rasulullah. Rasulullah memanggilnya, "Hal sami'tumun nida?" Apakah panggilan azan itu terdengar sampai ke rumahmu, wahai Ibnu Ummi Maktum? Dia mengatakan, "Terdengar ya Rasulullah." "Kalau terdengar, kamu maksimalkan, kamu datangi." Maka karena dorongan cintanya kuat kepada Allah, matanya buta. Tidak ada yang mengantarkan ke masjid. Dia bisa berjalan menuju masjid. Kenapa? Dipermudah oleh Allah. Kalau dia bersungguh-sungguh, dipermudah. Nah, ini dia. Maka sebenarnya bukan hari ini kenapa orang tidak tergerak menuju masjid, bukan matanya yang buta, bukan fisiknya yang sakit, tetapi hatinya yang sedang sekarat. Hatinya yang menjerit sementara dia tidak tahu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hatinya ada penyakit sehingga ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Berat. Orang sakit itu kan tidak semangat. Demam, ya, pilek, batuk, itu menjadikan kita tidak semangat. Makan tidak enak, ya kan? Mau kerja pun tidak semangat. Semua tidak semangat kita. Itu kalau fisik yang sakit. Kalau hati yang sakit, makan enak, ya kan? Duduk di warung kopi berjam-jam enak, kerja enak. Tapi kalau untuk ibadah, aduh, lemes dia, nggak semangat. Itu tandanya hati yang sakit. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, apabila kita malas dalam beribadah, itu pertanda hati kita sedang demam, sedang kena corona, ya, hatinya sedang kena Omikron. Itu nggak bisa divaksin dengan Sinovac. Vaksinnya dengan memperbanyak istighfar. Nggak laku Sinovac. Booster nggak laku. Kalau orang yang sudah virusnya lebih daripada corona. Nah, ini dia.